makanya kan di sini nih nanti di makruh tahrim nanti kita akan taruh di sini ada namanya hal-hal yang subhat. Subhat itu mirip, serupa, ya, mirip-mirip, serupa-serupa. Halalnya tidak jelas, haramnya juga tidak jelas. Ya contohnya ke sini saja, yang paling enak. Kalau kita lihat di sini, ya, kita lihat di sini, Ustadz, itu ulama itu ada yang ahli merokok. Nah, saya itu mengikuti ulama itu yang merokok itu. Kan yang ditiru bukan ilmunya, tapi rokoknya. Kalau sama-sama alimnya silahkan. Tidak ada masalah. Tapi kalau yang ditiru itu adalah hanya merokoknya, bukan alimnya, itu yang tidak boleh. Gitu. Makanya di dalam hadis tadi, mayoritas di sini ya, subhat itu, mayoritas itu tidak tahu. Tetapi sedikit di antara mereka itu tahu. Ada kitab yang ditulis oleh Syekh Ihsan Jampes Kediri, pesantren Jampes Kediri. Itu kitabnya namanya Syurbul Qohwah. Ya, Syurbul Qohwah. Ini saya tulis, nanti dicari, silahkan. Saya tidak perlu menjelaskannya. Syurbul Qohwah wad Dukhon. Internasional ini sudah dibahas. Kitab membahas tentang minum kopi, wad-dukhon dan asap dan merokok. Tapi yang nulis Syekh Ihsan ya. Ya, Syekh Ihsan pesantren Jampes Kediri. Ya. Nanti kalau penasaran silahkan dibaca. Coba lihat. Nah, kalau orang sudah pakai dukhon, beliau tidak makan. Ya. Jadi ini pelan-pelan ya. Beliau ketika sudah minum qohwah wa dukhon itu bisa mengatur perutnya, kemudian tidak makan, waktunya digunakan untuk menulis kitab, mengajar santri dan beriyadhah. Bedanya dengan kita ikut-ikutan di posisi subhat ini begini, ada kopinya, tapi di sini ada gorengan, loh. Sini ada nasi kuning, apa semuanya. Berarti tidak level. Makanya kita masuk kepada mayoritas tidak mengetahui keilmuannya. Tetapi sedikit di antara mereka yang tahu tentang ilmunya. Hendaknya ketika dalam kondisi seperti ini, kita ambil yang halal-halal saja dan meninggalkan yang haram-haram saja. Efeknya di mana? Sampai jam berapa ini nanti? Anunya jam berapa? Apa? 21. Oke. Efeknya di mana? Ada namanya hati. Ya. Hati ini terbentuk dari darah. Darah ini terbentuk dari makanan. Kalau makanannya subhat, kalau makanannya haram, ini akan rusak. Karena hati ini nanti akan menyetir 3 hal. 1, ya, 2, 3, 4, minimal ada 4 yang dia setir. Yang pertama yang disetir hati itu adalah perasaan, ya, perasaan, rasa. Yang kedua ini adalah pikiran. Yang ketiga itu lisan. Yang keempat itu anggota badan. Anggota badan. Kapan hati itu gelap? Ini ya, saya tulis bawah. Perasaan itu pasti gelisah. Kapan gelisah? Pikiran itu suntuk. Pikirannya sempit. Lisannya gampang salah. Anggota badannya pasti melanggar. Ini. Jadi maksud dari yang di sini tadi, idza saluhal jasadu kullu wa idza fasadat jasadu kullu. Tetapi kalau asupannya itu perkara yang halal, ini ya. Kalau asupannya halal,
Ini hatinya menjadi nomor satu, dia akan tenang. Mohon maaf, pelan-pelan. Nominal itu tidak terlalu penting. Ketika ada nominal yang besar, tetapi hati tidak tentram, itu tidak akan nyaman. Rumah yang besar, kendaraan mewah dan sebagainya kan sudah banyak itu di TV dilihat. Kasus-kasus besar itu dilakukan oleh orang-orang yang besar, yang kelihatannya besar. Padahal dia melakukan hal-hal yang haram dalam hidupnya. Ini mulai perenungan ke dalam, nanti kita tarik ke belakang nanti. Coba lihat, kalau sekecil, sedikit, minim berapapun nominal, sesederhana apapun kehidupan, hatinya akan tenang kalau makanannya halal. Sudah, kalau hati tenang tidak akan kemana-mana, pikirannya akan menjadi jernih. Ini loh, penting. Orang itu kalau tidak bisa berpikir jernih, itu sudah jelas-jelas. Tinggal dilihat ke belakang saja. Yang saya makan tadi apa, saya dapat dari mana, dan sebagainya, sudah ketemu itu. Ya. Coba lihat, pikirannya jernih, tidak keruh. Sehingga yang dia pikirkan itu hal-hal yang positif. Kalau sudah pikirannya jernih, nomor 3, ucapannya itu baik. Pilihan katanya pasti enak didengar. Umar bin Khattab itu tukang membentak-bentak, tetapi didengar itu enak. Ya, Utsman bin Affan itu ngomongnya lembut, tapi enak didengar. Bukan intonasinya, karena ada ruh yang membuat lisannya itu berbobot. Ya, ini pelan-pelan ya. Jadi makanya kalau introspeksi, saya sendiri juga begitu. Kalau ngintrospeksi ke diri saya sendiri, kalau ngomong sama anak-anak, ngomong sama istri, ngomong sama tetangga, ngomong sama santri, ngomong dengan jamaah, itu kok tidak terlalu berbobot, itu ya di sini. Kayaknya ada hal-hal yang tidak tepat deh, gitu. Makanya ditebus dengan sedekah atau puasa, kan begitu, pelan-pelan. Ya, ini jadi ini yang ini ngomongnya akan baik dan lurus. Makanya kalau ngomongnya politik, maksudnya mempolitisir, jadi ngomongnya belok kiri, belok kanan, belok kiri, belok kanan, melihatnya ke sini loh ya, bukan ke orang lain. Sudahlah, tidak kemana-mana. Sini. Yang haram-haram itu. Tapi kalau ngomong itu enak, pikiran itu tenang, ya, pikirannya jernih, itu sudah di situ. Dan yang terakhir, tindakannya pasti salah. Masya Allah, selalu salah tindakannya. Ada kasus, kita lihat di TV kan berkali-kali. Buat skenario dengan berbagai keahliannya. Dengan kekuatan uangnya, dengan kekuatan politiknya. Tidak bisa. Pasti dia akan berbuat semakin salah. Makanya kan kalau kita berbicara tentang tasawuf, itu inna likulli zambun yatsba'u. Setiap ada dosa yang tidak segera ditaubati, tidak segera berhenti, tidak segera disembuhkan, itu pasti akan diikuti dosa berikutnya. Saya ulangi, setiap ada dosa yang tidak dihentikan, tidak diobati, tidak ditaubati, pasti akan menarik dosa berikutnya. Makanya kalau dalam falsafah bahasa Indonesia kan kita bilang bahwa bohong itu setiap kebohongan pertama pasti narik kebohongan yang kedua. Nah, bohong yang ketiga dan sebagainya. Ini masalahnya hanya di sini. Dan kalau sudah di stop itu susah sekali. Kenapa? Karena yang rusak ada di sini. Mau diperbaiki di sini, anggota bahasan susah. Mau diperbaiki di sini susah. Mau diperbaiki di sini susah, mau diperbaiki di sini juga susah. Perbaikinya di mana? Sini loh. Ayo makan yang halal. Halal mana? Cara, wujudnya yang halal, caranya yang halal, wujudnya yang halal. Meskipun
sederhana. Ya Allah. Nah, seperti itu ya. Jadi materinya tidak terlalu panjang, nanti boleh tanya jawab sampai 20 menit ke depan. Tapi intinya saya jelaskan bahwa halal itu jelas, haram itu jelas, yang enggak jelas kita. Sudah jelas ada yang jelas, kenapa enggak diambil yang halal, enggak ditinggalkan yang haram. Terus kemudian di antara halal dan haram, nih ya, halal dan haram itu ada sunnah dan makruh. Kalau sunnah sudah aman, tetapi dalam makruh itu ada dua. Makruhun dari kata-kata kariha, sesuatu yang tidak disukai. Tidak disukai oleh Nabi, tidak disukai oleh Allah. Makruh tanzih itu makruh yang jauh dari keharaman. Contohnya seperti apa? Makan bawang. Sholat tidak membaca doa iftitah. Allahumma ba'id baini kabirau, itu sunnah. Tapi kalau ditinggalkan makruh tanzih. Sholatnya tidak rusak, tetapi dia masih jauh dari haram. Ada kerugian di dalamnya. Makan bawang, tidak gosok gigi, tidak, apalagi namanya bersiwak sebelum sholat. Itu nanti kan mengganggu kekhusyuan. Tetapi jauh dari haram, masih jauh. Nah, kalau masuk yang haram, ini contoh yang paling enak ini. Nanti dikembangkan, dicari sendiri. Ya, merokok, mengakhirkan waktu sholat, itu termasuk makruh tahrim. Ya, makruh yang diharamkan kapan? Sepertiga yang terakhir dari waktu sholat. Ini ya. Dah. Terus dekat dengan yang haram. Kenapa? Karena ini masuk pada subhat. Kalau subhat dibiasakan, mayoritas manusia tidak bisa terlepas. Kapan tidak terlepas, maka dia akan jatuh kepada yang haram. Kapan jatuh kepada hal yang haram, ini pasti akan merusak hati. Hatinya, perasaannya menjadi gelisah, pikirannya menjadi sempit, lisannya menjadi gampang salah kalau ngomong, tindakannya, anggota badannya itu melanggar atau berat untuk melakukan ketaatan. Tetapi ketika kita bisa mengontrol ini, mengambil yang halal, maka hati kita akan tenang, pikirannya akan jernih, lisannya akan baik, terus kemudian anggota badannya itu terhindar dari kesalahan. Jadi ini selalu tepat dan semangat, ya, semangat. Iya kan? Nah, itu Masya Allah. Nah, terus ada satu keterangan yang saya ketinggalan. Kata-kata jauhi. Famanit tako, ya, jauhi. Kata-kata jauhi. Jamaah, mohon waktu sedikit. Ini anggap saja pohon. Nabi Adam itu kan disampaikan oleh Allah di dalam wala taqraba hadhihi syajarata. Allah bukan melarangkan, sebenarnya larangannya untuk dimakan. Tapi wala taqroba, jangan engkau dekati. Itu fungsinya apa? Kalau kita tidak dekat dengan perkara yang subhat atau perkara yang haram, sehebat apapun keinginan bergejolak, syahwat nafsu dan sebagainya, fisik itu tidak kuat untuk mengambil. Saya ulangi, kata-kata jauhi, larangan. Ketika kita berada di posisi yang jauh, sehebat apapun hati untuk bergejolak melakukan maksiat, mau mengambil, anggap saja mau berzina dan sebagainya, karena jauh, ini tidak bisa dipegang. Meskipun hatinya meronta-ronta ingin melakukan maksiat, karena jauh, dia tidak bisa memegang. Meskipun hatinya merasa tenang, santai dan sebagainya, tapi kalau dekat, tiba-tiba ada terbersit keinginan atau kesempatan, tinggal langsung pegang. Seperti itulah perintahnya Allah, jangan engkau dekati. Mungkin hati kita tidak sebersih itu,
Sekelas Nabi Adam yang sudah menjadi nabi, yang sudah oleh Allah wa 'allama Adamal asma'a kullaha, itu oleh Allah dibilang wala taqrabah. Jangan engkau dekati. Kalau dekat, itu tadi saya ulangi, berbahaya. Mungkin tidak ada niat, mungkin tidak ada, woi aman, saya ndak mungkin. Saya ini sudah ahli ibadah. Ada kesempatan ini terlalu dekat, langsung dipegang. Wala taqrabuz zina, jangan dekati zina. Wala taqrabus shalah wa antum sukaro, jangan dekati yang membuatmu mabuk ketika engkau melakukan sholat. Ya, jangan melakukan hal-hal ini, kan jauhi. Ketika kita jauh saja, ya, ketika kita jauh dari hal-hal yang dilarang oleh Allah, kata-kata jauhi, ini dijamin oleh Rasulullah lewat hadisnya tadi, dijaga, wah, ya, dijaga. Apa yang dijaga? Agama dan kehormatan. Sebaik apapun seorang ustadz atau siapa, pokoknya sebaik apapun orang ahli ibadah, kalau dekat dengan orang yang negatif, secara kehormatan, wah ini katanya suka ngaji, ini katanya suka berdakwah, kok dekat-dekat dengan orang-orang negatif, kan begitu. Itu saja kehormatannya bisa kesenggol. Sama seperti Nabi Yahya dengan Nabi Isa. Nabi Yahya itu benar-benar menjauhi hal-hal yang buruk. Nabi Isa, beliau keluar masuk di tempat-tempat yang negatif, tapi fungsinya untuk dakwah. Umatnya itu menganggap Nabi Isa tidak menjaga diri. Terbukti toh, Masya Allah gitu. Nah, efek-efek dari ini yang kita timbulkan ya. Jadi jauhi. Kenapa harus dijauhi? Ketika hati terbersit, tangan ndak sampai, sehingga ndak jadi maksiat. Tapi kalau terlalu dekat, ini nanti bisa terjadi maksiat. Wallahu a'lam bishawab. Silahkan yang mau bertanya.